Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu limpah lebih dari cukup dalam hidup kami. Dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Generasi lepas generasi tunjukkan kebaikan dalam hidup kami. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik karena kasih-Mu bersama dengan kami. Anugerah limpah kami terima, Roh Kudus yang manis. Kau membawa kami senantiasa, ajar kami supaya tidak nyimpang kanan, tidak menyimpang kiri. Tapi terus berpegang pada panggilan-Mu yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan adalah bagi nama-Mu. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkaulah upah kami yang sangat amat besar. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya duduk, ibu-ibu sekalian. Ada berapa bapak di sini? 1, 2, banyak, ada banyak. Oke, bapak ibu sekalian. Hari ini adalah hari Selasa, saya mengerti karena kita dalam waktu yang cepat saja akan segera mengakhiri tahun ini. Kita akan masuk di tahun 2025, jangan lupa 10 tahun, saya tinggalkan pesan ini 10 tahun, tahun ini sudah 9 tahun, tahun depan 8 tahun. Bapak Ibu, memasuki 2025 kita dikejutkan dengan ya sekarang sudah ada banyak kelompok-kelompok, bukan negara ya. Jadi kelompok yang menyerang Israel, pertarungan antara 7 Oktober 2023 itu sekarang makin banyak. Hamas, Hezbollah, Iran dan sedikit dari yang percaya sama Iran di Irak ya, masih ada dari 4 ini menyerang. Saya melihat bahwa Israel terus menghajar musuh ya. Kalau diserang ya pasti begini ya. Dan sedikit banyak ini menimbulkan kekhawatiran di muka bumi kalau perang ini akan membesar di Timur Tengah membesar. Tapi Anda harus mengerti bahwa di Timur Tengah peristiwanya sulit untuk membesar. Menjadi perang dunia susah lah untuk perang dunia. Karena negara juga sekarang saling melihat. Yang perang sekarang ada proksi-proksinya perang. Proksi-proksi itu ada negara-negara kecil-kecilnya, kelompok-kelompoknya perang dengan Israel. Memang dukungan dari Israel berkurang. Perancis kemarin sudah menarik dukungan. Marah-marah Netanyahu ya, marah-marah tarik dukungan. Tapi ini satu hal yang penting. Anda harus memperhatikan peperangan Israel dan Hamas, dimulai dari Hamas, ini tidak akan berakhir. Akan terus sampai nanti, ya kalau Tuhan pas datang ya Anda bersukacita, kalau Anda harus pulang, saya atau Anda berpulang lebih dahulu ya puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saya mau bahas hari ini. Kenapa sih orang tuh bisa jatuh? Jatuh itu macam-macam. Jatuh dalam hal keuangan, dalam hal percintaan, dalam hal macam-macam dari yang kecil sampai yang paling besar jatuh. Ada banyak hal kenapa orang tidak bisa jatuh. Karena mungkin dia tidak berjaga-jaga dirinya. Ada yang bilang, oh kamu kurang berjaga-jaga. Kamu gak jaga-jaga jadi kamu tuh gak terlalu sama Tuhan, gak terlalu dekat. Tidak berjaga-jaga, salah satu alasannya. Kedua, tidak suka melakukan hal-hal rohani gitu ya. Jauh dari hal rohani. Kalau doa ya asal-asal aja datang gitu. Ada kalau datang ya datang, kalau enggak ya enggak datang. Kadang-kadang juga lupa gitu ya. Ketiga, ada banyak masalah dalam hidup. Nah, banyaklah alasan orang jatuh banyak. Tapi ada satu alasan loh. Yang sering terjadi, tetapi kita itu enggak paham bahwa itu bisa membawa kepada kejatuhan. Saudara Tuhan, Anda harus mengerti bahwa firman Tuhan, Tuhan Yesus waktu datang ke muka bumi, dia beritakan firman Tuhan, orang tuh berkata, ini kok pengajarannya beda dengan orang-orang hari itu yang Farisi, yang Saduki ya, beda ya. Jadi Tuhan Yesus dianggap sebagai nabi yang memberitakan hal yang berbeda. Anda mengerti rabi itu ada tingkatannya, yang paling tinggi adalah raban. Raban tuh rabi rasional. Gamaliel, pernah tahu Gamaliel? Nama Gamaliel, gurunya Petrus, Profesor Petrus tuh. Paulus. Profesor Paulus. Itu adalah Gamaliel adalah raban. Raban itu adalah rabi internasional, punya sekolah Alkitab, gitu ya, punya pengikutnya ribuan, tuh raban. Dan jarang orang yang di Israel bisa mencapai raban, gitu ya. Yang saya tahu adalah Yitzhak Kaduri itu raban, tapi setelah dia meninggal, sekarang raban siapa yang besar ya? Sudah pada tua semua. Yang nomor 2 adalah rabi. Rabi itu biasanya dari kaum Saduki atau kaum Farisi. Dan mereka itu berdua rebutan jabatan gitu ya. Dan mereka kadang-kadang menjadi seorang rabi yang meluas. Yang paling banyak adalah rabi yang level ini. Rabi ini punya murid ya sekitar
200 atau 400 banyak sekali muridnya. Nah, tetapi Tuhan Yesus waktu jadi rabi, Tuhan Yesus rabi, jangan lupa rabi, dia seorang guru. Waktu Tuhan Yesus jadi rabi, orang tuh menganggap bahwa dia itu rabi kampung. Kenapa sih muridnya cuma 12 yang tercatat? Ya 12 itu adalah rabi kampung, keluar masuk kampung. Anda pernah ke Israel Bapak Ibu? Yang pernah ke Israel? Angkat tangan. Yang belum tenang, yang belum. Mas pergi ke Israel, nggak ke Israel, nggak ada hubungan dengan sorga gitu dia. Jadi mau ke Israel juga nggak ke Israel nggak apa-apa Bapak Ibu. Ke sorga ditanya, sudah pernah ke Israel? Nggak pernah ditanya begitu. Nah, kalau Anda ke Israel, Anda mengerti di satu tempat nih, ke Yerusalem gitu ya. Tempat itu jauhnya tidak lebih dari 20 kilometer. Ke sini, sini lagi. Jadi, oh ini tempat ini. Bapak Ibu melihat bahwa kalau Anda pergi ke kolam Bethesda deh, yang ada serambinya ada 5. Wah ini bagus. Waktu Anda maling wajak sini, klik. Ini rumahnya Maria. Lah itu, ini sama sini tuh depan sebelahan gitu. Jadi satu wilayah tuh sama. Jadi satu kampung tuh adalah tempat-tempat yang banyak. Jadi hari itu Tuhan Yesus itu bergeraknya kecil-kecilan aja, tapi masuk kampung-kampung gitu ya. Kenapa cuma 12 ya? Karena dia ada rabi kampung. Waduh Tuhan Yesus gak terkenal. Iya, tetapi rabi kampung yang muridnya cuma 12. Ini kalau membuat KKR hari itu yang datang 40.000. Nah, bayangkan, kasih makan 5.000 laki-laki. Laki-laki loh, bukan orang ya. Itu belum wanita, belum anak-anaknya. Orang Yahudi gak ada yang punya anak satu. Yang punya satu itu adalah Pak Niko dan saya. Satu anaknya. Tetapi Anda mengerti, pada hari itu orang Yahudi itu punya anak banyak. Jadi yang datang tuh 40.000. Anda orang berdesak-desakan tuh penuh hari itu. Dan orang tuh mulai melihat, ini rabi apaan nih? Timbullah iri hati. Dan mereka mengatakan, wah pengajarannya berbeda. Nah pengajaran Tuhan Yesus yang menjadi ditolak, Anda bisa membuka dalam kitab Matius. Tenang, gak usah buka Alkitab, kalau Anda buka nanti ada WA, rusak semuanya. Bapak Ibu, Anda mengerti di Matius. Matius 5, 6, dan 7, Matius 5, 6, dan 7 adalah merupakan konstitusi perjanjian baru. Dari Matius 5, 6, dan 7 adalah konstitusi. Matius 5, 6, dan 7. Nah, cerita Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan, itu inti sarinya di sini. Inti sarinya. Kelihatan Bapak Ibu? Maju sedikit saja. Kelihatan ya, sana kelihatan. Intisarinya adalah ini. Waktu Tuhan berkata. Nah, waktu Tuhan berkata nanti soal kalau Anda pengen jadi seorang Kristen, terus orang bertanya, Pak saya seorang Kristen, Pak saya baru bertobat 3 hari Pak. Pak ajar saya bagaimana saya harus hidup supaya kalau orang melihat saya, oh ini Kristen nih. Nah dari hidup yang Anda buat itu, kelihatan ada Kristen apa enggak? Dimulai dari ucapan bahagia. Gitu ya. Terus Yesus dan hukum Taurat, garam dan terang dunia. Terus ada lagi hal memberi sedekah, puasa, berdoa, kumpulkan harta, kekhawatiran, menghakimi, mengabulkan doa, jalan yang benar, pengajaran sesat. Itu Tuhan cerita pada intisarinya di sini. Jadi gampang saja kalau saya tahu, Anda Kristen ya? Ya. Anda lihat hidup orang itu sesuai dengan ini apa tidak? Banyak orang, oh saya Kristen Pak. Ya, Anda sudah terima Yesus, sudah baptis, sudah, Kristen. Oh nanti dulu. Setelah jadi Kristen, Anda lihat ini. 5, 6, dan 7 adalah patokan hidup Kristen yang utama yang Anda harus dan saya harus dapatkan. Nah Bapak Ibu, cerita ini berbeda dengan orang-orang Farisi. Hari itu Tuhan Yesus bicara hal ini. Dan cerita itu berbeda dengan orang Farisi. Kok bisa beda? Oh, Yesus sudah dari Torah kok. Karena Tuhan Yesus mengambil Torah yang benar. Dan ceritanya itu seperti Tuhan katakan. Dasarnya adalah kasih. Kasih akan Tuhan dan akan sesama. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya mau ceritakan. Dari cerita 3 ini, saya masuk yang ini nih, Matius 7. Dalam Matius 7 dibuka dengan hal menghakimi. Nah, ini bukan penghakiman bicara di
pengadilan, bukan. Court, pengadilan, bukan. Jadi kalau Anda adalah instrumen yang ada di pengadilan, jaksa, hakim, pengacara, polisi gitu ya. Anda ini ceritanya berbeda dengan cerita instrumen yang ada di pengadilan. Gitu. Ini hal sehari-hari. Ciri dan contoh mengapa Anda dan saya bisa jatuh tanpa sebab. Pak, saya sudah jaga-jaga hati, Pak. Saya sudah benar-benar melakukan apa yang diberitakan pada saya, Pak. Saya sudah sungguh-sungguh melakukannya. Tapi kok jatuh juga ya, Pak? Satu yang sering Anda lakukan, tapi Anda jarang melihatnya adalah penghakiman. Menghakimi, berarti setuju, adalah salah satu alasan kenapa orang bisa jatuh. Penghakiman adalah hal yang Tuhan katakan, penghakiman adalah hak Tuhan. Nah, kalau penghakiman itu gimana, Pak? Kita perlu belajar yang ngerti sampai detail mengenai penghakiman. Kalau Anda bicara, lah kalau nggak penghakimi terus gimana, Pak? Kalau ada yang salah gimana? Kalau ada orang nggak benar gimana? Gimana saya harus menghakimi orang supaya benar? Ada yang bilang, oh penghakiman nggak boleh. Bapak Ibu, cerita ini simpang siur. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hal menghakimi. Ceritanya bahwa Anda bedakan dengan yang ada sistem di pengadilan ya. Ini adalah penghakiman secara biasa. Firman Tuhan hal menghakimi Matius 7. Saya akan bacakan ini. Janganlah kamu menghakimi. Itu sering dikatakan orang Kristen. Orang Kristen sering bilang begitu. Tetapi Anda lupa. Ceritanya firman Tuhan nggak bilang begitu. Firman Tuhan bilang, janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Kita suka sekali menjadi orang yang memotong firman Tuhan setengah. Nah ini cerita contohnya begini. Makanya Pak, kalau satu orang bertobat di rumah tangga, firman Tuhan berkata dalam kisah 16, nanti seisi rumah orang 31-32, seisi rumahnya akan diselamatkan. Terus saya bilang, ya terus? Ya diselamatkan Pak, seisi rumah diselamatkan kalau satu orang bertobat. Ya terus? Ya itu Pak, terus saya bilang. Firman Tuhan gak berhenti loh. Firman Tuhan berkata, ayat berikutnya. Lalu ia memberitakan firman di rumahnya. Itu yang jarang kita sebutkan tuh. Jadi ceritanya adalah satu orang bertobat, seisi rumahnya diselamatkan. Berhenti sampai situ. Nah, cerita tuh harus lengkap, jadi satu kalimat penuh gitu ya. Semua cerita di firman Tuhan adalah harus Anda ceritakan lengkap. Nah, itulah yang benar. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Firman Tuhan mengatakan, kamu tidak boleh menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Jadi penghakiman yang Anda lemparkan sama seorang, 5 gitu ya. Saya mau katakan, mau Anda tunggu sebentar atau lama, tapi pasti kembali. Ini 5 nih. Ding! Pasti seperti Anda melihat sebuah alat yang seperti ini nih Bapak Ibu. Nah. Ini alat apa nih? Nah. Australia, betul. Namanya? Bumerang. Ini namanya. Lempar aja 5 bumerang. Anda mau tunggu lama, mau tunggu sebentar, setengah lama, Anda tunggu saja. Pasti kembali. Ini. Nah, Anda melempar, Anda harus memastikan Anda bisa menangkap. Gitu. Banyak orang lempar, dia nggak bisa nangkep kok. Dia lempar aja gitu. Lempar 10 dia nggak bisa nangkep. Lah ini kalau kembali gimana? Lah kepalanya kena toh. Ini keras loh Bapak Ibu. Ini kayu tapi keras ini. Kalau Anda lempar, ini kalau kembali nggak bisa nangkep, bisa retak kepala tuh tengkoraknya. Oke, ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, yang kamu lempar tuh sama orang, 1, kamu akan dihakimi. 2, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Gitu ya. 3, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan plank atau plang, Anda bilang, Anda kalau bisa plang, gitu ya. Apa itu Anda sebutkan? Plang, gitu ya. Gitu ya. Sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui.
Bagaimana engkau dapat berkata pada saudaramu, biarlah aku keluarkan selumbar dari matamu, pada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Saudara saya Tuhan, cerita ini ada persyaratannya. Jadi menghakimi itu boleh enggak? Firman Tuhan mengatakan siapa yang bilang enggak boleh? Menghakimi itu boleh, tetapi engkau akan dihakimi dengan cara yang sama. Jadi kalau engkau melempar 5, ya engkau harus terima 5 tuh. Kalau engkau lempar 10, engkau harus terima 10 dalam hatimu. Kalau engkau nggak bisa terima 10, engkau hanya bisa terima 5, ya lempar 5 saja. Gitu. Nah, kita akan melihat firman itu ada berapa hal persyaratan mengenai menghakimi. Ini penting nih Bapak Ibu menghakimi, karena banyak sekarang nih apalagi ibu-ibu yang nganggur di luar sana, bukan di sini, di luar sono. Di luar sono nganggur, asik, dan melempar semua bahasa yang nggak jelas itu, yaitu medsos, medsos tuh mantep banget tuh medsos. Dan setelah lempar, tutup, nah gitu ya Bapak Ibu. Firman Tuhan, satu. Ini satu ada levelnya. Jadi kalau Anda lempar 2, lempar 3, lempar 4, lempar 5, ada levelnya. Anda harus mengukur level itu dan Anda melihat bagaimana engkau melempar dan engkau harus bisa menangkapnya kembali. Orang Kristen, Tuhan gak pernah bilang, jangan menghakimi titik. Gak ada di firman Tuhan, jangan menghakimi. Jangan menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Kalau engkau tidak ingin sama sekali menghakimi, tidak mau dihakimi sama sekali, gak mau sama sekali, engkau jangan menghakimi. Itu firman Tuhan katakan. Tapi saya mau katakan, kita orang Kristen, gak bisa Bapak Ibu. Anda tidak menghakimi orang lain, Anda akan dihakimi orang kok. Jadi firman Tuhan berkata, ada ukurannya, ada levelnya. Penghakiman itu ada sebuah level yang Anda harus dapatkan, Anda harus mengerti. Yaitu ukurannya, dan kemampuan Anda menangkap kembali. Cerita ini satu level. Nangkap kembali. Gitu. Anda bisa ini sudah berat nih satu nih. Jadi kalau Anda mau mengatakan, saya mau menghakimi orang. Nah, penghakiman itu menggunakan kata krima, gitu ya. Karena kalau Anda mengetahui kata krino itu adalah judges, menghakimi. Menyatakan sebuah itu salah atau benar. Salah atau benar. Dan itu adalah penghakiman. Waktu Anda mau menghakimi, nomor 1, Anda harus melihat diri Anda sendiri. Berapa level yang aku mau mengatakan menghakimi? Kalau engkau mau mengatakan 3, engkau sudah siap, engkau sudah mampu, engkau sudah bisa menanggung 3. Karena 3 itu akan kembali entah pendek, panjang waktunya, engkau pasti akan kembali kepadamu. Dan engkau sudah bisa menangkap kembali cerita itu, dan engkau bisa memasukkan lagi ke dalam sakunya. Nah Bapak Ibu, cerita ini, jadi Tuhan katakan, menghakimi, Anda diperbolehkan, tapi dengan persyaratan yang engkau harus mengerti. Ini cerita dari konstitusi perjanjian baru. Cerita Tuhan Yesus. Dan orang-orang mendengar ini, waduh, ini kok katanya berbeda ya. Nah, waktu mereka bilang berbeda, perbedaan itu makin besar tuh. Wah, jadi makin besar dan Tuhan ditolak karena melakukan ini. Firman Tuhan katakan, Matius 7, bahwa 1, dalam menghakimi, Anda harus mengerti levelnya. Kalau Anda belum level itu, ya jangan menghakimi. Nah, bisa ya? 1 adalah level. Kedua, kelemahan semua orang itu sama, semua orang. Jadi Anda harus melihat. Sama, semua orang sama. Jadi kalau dia tidak bisa melakukan ini, Anda juga punya peluang kemungkinan tidak bisa melakukan hal itu. Jadi saya pokoknya itu orang melakukan A itu jelek, itu nggak bisa begini. Anda juga punya peluang dalam hidup Anda tidak mampu melakukan A. Gitu ya. Kalau Anda bilang,
ini orang salah. Sebetulnya dalam hidup Anda punya peluang berbuat salah. Itu adalah konteks penghakiman. Jadi intinya adalah Anda harus berkata kepada orang bahwa Anda pun punya kemampuan, peluang untuk berbuat salah yang sama dengan orang yang Anda katakan itu. Sehingga ini akan menghindarkan terjadinya konflik. Terjadi konflik dan sakit hati yang parah menimbulkan dendam dan menghancurkan unity. Berapa banyak di antara kita mengambil tindakan dan waktu itu kamu kenapa begini? Ya habisnya dia begitu. Tanpa merasa bahwa dirinya mungkin berbuat yang sama. Gitu ya. Hari ini kalau Anda melihat medsos, banyak orang nunjuk-nunjuk pemerintah. Wah pemerintahnya ini Mulyono katanya. Sopo Anda nggak liatin itu ya. Mulyono begini, Mulyono sopo itu. Jadi wah ada yang bilang begini semua. Satu yang saya mau katakan, kalau Anda pernah jadi presiden, Anda mungkin tidak akan buat begitu. Anda lihat presiden ya, presiden semua, presiden. Pernahkah ada yang mengatakan itu salah? Itu akan seperti ini, seperti ini. Enggak banyak loh. Sebab dia tahu, dia pernah jadi presiden. Dia tahu rasanya menghadapi hal seperti ini. Gitu. Nah orang yang banyak ngomong itu, ada sudah pasti yang ngomong bukan presiden. Gitu. Pak, tanya lagi Pak, Mulyono siapa Pak? Nah udah, cek akan ngomong. Nah Bapak Ibu, jadi itu adalah merupakan sebuah kelemahan orang yang dibawa oleh banyak orang. Jadi dikatakan bahwa 3, apa kau melihat selumbar di mata saudaramu? Sedangkan balok, jadi di mata orang masing-masing ada balok, ada selumbar. Engkau nggak pernah tahu yang pernah balok mengatakan akan keluarkan selumbar di mata. Selumbar itu adalah bulu tipis kecil, selumbar gitu ya. Plang, Anda tahu plang pinggir jalan tuh besar begitu di matamu. Nah, jadi kelemahan orang, kita tidak bisa melihat sesuatu. Anda punya blind spot ya. Titik buta. Anda punya titik yang ada buta. Orang tuh punya semua titik itu ada di tempat Anda masing-masing dan itu beda-beda, tidak pernah sama. Kalau saya blind spot saya di tempat ini, mungkin Anda tempat ini tidak blind spot. Tapi tempat Anda blind spot, saya tidak blind spot. Jadi titik buta. Jadi kalau Anda nyetir mobil atau nyetir satu hal yang, Anda kalau nyetir truk tuh, hati-hati Bapak Ibu kalau jalan sebelah truk. Yang nyetir truk gitu ya. Itu tidak bisa melihat depan ini loh. Dia bisa melihat ke sana, tapi tidak bisa melihat ke sini. Dia nyetir gini, dia bisa lihat situ, tapi nggak bisa lihat sini. Truk hanya bisa melihat dengan spion. Jadi spion itu, kalau Anda mepet dengan truk, kenapa sih ada sering motor ditabrak truk dan meninggal orangnya? Ya karena dia masuk ke blind spot. Jadi masuk, di pinggir-pinggir truk Anda berdiri, Anda tidak terlihat oleh supir truk. Gitu ya. Itulah blind spot. Nah, blind spot ini semua orang punya. Ada yang selumbar, ada yang plang. Dalam hidup ini. Dan ada orang berkata, akan keluarkan selumbar dari matamu, pada di mata dia ada balok yang besar. Nah, Bapak Ibu, itulah kelemahan tiap orang sama, dan itu harus dimengerti oleh semua orang di muka bumi ini. Makanya seorang Kristen untuk bertindak, harus mengecek diri sendiri. Ngecek diri Anda sendiri, atau saya sendiri, masing-masing. Oke ya. Nomor 3, periksa diri. Nah ini penting nih. Periksa diri. Perbaiki diri. Mengupgrade diri sendiri. Firman Tuhan berkata, ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, engkau akan melihat dengan jelas mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Ini penting Bapak Ibu. Orang yang memperbaiki dirinya, dia mungkin akan mengeluarkan balok dari matanya. Sehingga setelah balok itu keluar, dia melihat dengan jelas dan jernih. Sehingga dia bisa mengeluarkan selumbar. Bapak Ibu, ini balok dan selumbar dijadikan sebuah hal yang sama. Kemampuan untuk Anda mengatasi balok di mata Anda, itu menjadi takaran Anda untuk mengeluarkan selumbar dari mata orang lain. Jadi kemampuan Anda harus diasah sampai Anda
bisa mengeluarkan balok dari mata Anda. Jadi kalau Anda sudah bisa mengeluarkan balok, wah itu orang bilang hebat banget itu. Dan kalau dia sudah bisa mengeluarkan balok, maka Tuhan katakan, yang engkau bisa hakimi, yang selumbar. Anda mengerti ya? Balok dan yang selumbar. Gitu. Kalau Anda mengeluarkan balok, berarti kemampuan Anda sudah sangat tinggi. Sehingga Anda bisa dengan mudah mengeluarkan selumbar. Contoh, nah ini penting nih. Lomba nyanyi. Nah, lomba nyanyi itu ya. Di RT, di RW. Ya, nyanyi di RW. Ya, kemudian Anda mau berlatih di sana. Anda masuk toh. Dan berikutnya peserta nomor 5. Ibu titik gitu ya. Maju, nyanyi. Nyanyi. Habis itu kan juri 3. Juri 3 tuh. Juri ini kemampuannya harus yang lebih dari lomba di RW. Juri pertama, jawara menyanyi di Asia. Albumnya 10. Satu album mendapatkan golden dan penghargaan dunia. 1 tuh. Nomor 2, pencipta 300.000 lagu. Wah, bukan 300.000 lagu. Yang terkenal 150, setelahnya terkenal semua. Terkenal tuh lagunya. Dan dia dinobatkan sebagai pencipta lagu yang paling aktif di muka bumi pada tahun 2000 sampai 2024. Wah. Itu top itu. Yang berikutnya. Tokoh masyarakat. Jabatannya ada 13 di masyarakat tuh. Dan dia memiliki 4 yayasan. Banyak, ini tokohnya hebat semua. Waktu Anda bernyanyi, yang pertama bilang gini. Gini ya Bu, suara Anda tadi nggak terlalu bagus ya. Itu nyanyi tuh harus pakai cengkok sedikit. Nah, supaya pas gitu nadanya, ya nggak? Waktu Anda mendengarkan dia ngomong, nggak pas itu suaranya, cengkoknya kurang. Anda pasti gini, iya Pak, makasih Pak, makasih. Anda nggak mungkin gini, apa lu ngomong begitu? Nggak mungkin. Anda bilang, iya Pak, makasih Pak. Karena yang ngomong itu, kapasitasnya sudah banyak gitu loh. Waktu dia ngomong sama Anda, seperti apapun, walaupun itu sakit sekali, ada yang bilang gini, ini nggak cocok nyanyi di sini. Ini kelas RT aja mungkin. Ya menurut saya baru kelas RT lah bukan RW. Ini harus belajar lagi ya Bu. Karena nafas tuh harus seirama gitu. Harus bagus. Ibu akan bilang gini. Oh iya Pak makasih Pak. Makasih. Anda akan bilang begitu. Anda akan menerima semua perkataan orang yang besar. Sebagai masukan yang positif. Karena orangnya punya kapasitas yang kaliber. Gitu. Nah cerita itu. Anda dengarkan gini, andai kata yang menjadi juri adalah, ini nyanyi Anta RT nih, ya, RW ya. Juara RT 1, juara 2 RW tahun lalu. Nomor 3 adalah kepala satpam di RT Anda. Nah, terus ya, Bu, ini nggak terlalu bagus nih. Ini kalau ya kira-kira kalau RT ya bisa diterima, tapi kalau RW nggak bisa. Apa rasanya kalau Anda mendengar itu dari orang seperti ini? Gitu ya. Ada yang bilang gini, sini ngomong doang. Ada yang, wah ribut lama-lama berantem itu. Karena capacity-nya nggak cocok. Ini penting nih Bapak Ibu. Kalau Anda mau berbicara tentang A, Anda dipastikan sudah mempelajari dan mengupgrade diri Anda di bidang A. Anda harus mengerti, ini orang yang ngomong di bidang A, apakah Anda bernaung di bidang A dan mempelajari bidang A apa tidak? Hari ini ternyata masuknya, waduh, gereja antar gereja ribut. Wah. Yang ribut ya orang-orang yang sebetulnya kalau di gereja ya jemaat yang datangnya ya sebulan sekali gitu ya. Tapi ributnya wah asli ribut banget. Nah ini menjadi runcing dan menghancurkan sebuah unity.
Orang-orang seperti itu tidak memperhatikan unity sama sekali. Kalau Anda sudah lakukan 3 ini, maka kondisi Anda semakin baik untuk Anda memberikan sebuah penghakiman. Gitu. Bapak Ibu pernah tahu tinju? Tinju tuh pasti kelasnya sama. Kelas berat sama kelas berat tinju. Gak ada tinju kelas berat sama kelas ringan tinju. Kalau itu yang kelas berat kalah, waduh dimaki-maki. Kalaupun menang, orang bilang ini, ya pasti menang kan gitu. Nah, Bapak Ibu, pertarungan itu melihat sebuah capacity seseorang. Ada di sini. Maka orang percaya seharusnya mengupgrade dirinya terus-terus ke atas. Bisa itu? Nah, apa yang terjadi kalau orang sudah upgrade diri? Misalnya, ini salahnya 5 ini. Kalau Anda mau mengatakan 5 itu salah, Anda sudah punya 50. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Anda punya 50, Anda cuma berkata 5 itu salah. Sebab kalau Anda lempar 5, kan akan balik tuh. Anda punya 50, nangkep 5, lah sambil tidur tuh, masuk. Gampang banget. Bisa nangkep ya Bapak Ibu ya? Kalau Anda mau ngomong 5, pastikan kau punya 50. Tapi waktu Anda mengupgrade diri Anda terus ke atas, engkau berkata, aku tuh kurang paham loh ini, aku kurang ngerti. Anda mendalami lagi, Anda sudah sampai 100, Anda akan berkata, aku tuh kurang paham. Itu adalah kedahsyatan dari sebuah pemahaman. Ini 3 hal ini, Anda upgrade. Nah, tetapi kalau Anda sudah mengupgrade, makanya kalau orang mau menghakimi orang yang levelnya 5, orang itu sudah bisa mendapat 15. Kalau dia 15 akan berkata, aku tuh belum pantas hakimi 5, aku cuma 15 kok. Aku mau terus dulu. Waktu dia terus sampai 40, 50, maka kemauan dia untuk menghakimi berkurang. Dengan dia semakin naik, kemampuan untuk menghakimi dia, kemauan untuk menghakimi semakin turun. Yang dibuat dia adalah cuma datang dan mengatakan, ini salah. Lalu dia berusaha memberikan contohnya. Cara yang terbaik untuk melakukannya. Apa yang terjadi? Semuanya aman, tenang, dan damai. Bapak Ibu, itu hal yang penting. Nah, Paulus katakan, Pak, tapi saya melihat di firman Tuhan, menghakimi itu antara boleh dan tidak boleh. Yuk kita lihat, 1 Korintus 4. Nih, udah tulisin aja. 1 Korintus 4, 1 sampai 5. Nah, 1 Korintus 4, lihat di situ tunggu nanti. 1 sampai 5. Oke. 14 ya. 1 Korintus 4, 1 sampai 5. Firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya ditutup dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Anda harus dapat dipercaya. Anda dan saya ini harus dapat dipercaya loh. Kita orang Kristen dari ucapan kita mengatakan ya dapat dipercaya. Ini hari ini penting nih kalau kita minjem duit. Nah ini penting nih. Minjem duit itu benar apa salah? Gak usah ngomong salah, minjem sudah salah itu. Anda hati-hati kalau berkata, nanti minjem duit tak kembalikan besok, 5 tahun juga belum kembali. Bagiku sedikit sekali artinya entah aku dihakimi oleh kamu atau suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri tidak aku hakimi. Sebab memang aku tidak sadarkan sesuatu, tapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, sebelum Tuhan datang. Sebab ia menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, yang akan memperlihatkan apa yang dirasakan dalam hati, maka tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ternyata Paulus katakan di sini, aku tidak sadarkan sesuatu, bukan karena itulah aku dia benarkan. Dia menghakimi aku ialah Tuhan. Jangan menghakimi sebelum waktunya. Jadi Tuhan bilang, jangan menghakimi sebelum waktunya. Tetapi kalau Anda membuka 1 Korintus 5 ayat 12. 1 Korintus 5 ayat 12. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukan kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada dalam jemaat?
menghakimi dalam jemaat, tadi bilang nggak boleh. Ini yang mana yang benar? Bagaimana cara orang Kristen menghakimi itu gimana caranya? Ada yang bilang ini jangan menghakimi sebelum waktunya, tapi mengatakan engkau kan menghakimi dalam jemaat. Gimana yang benar? Gitu ya. Bapak Ibu, dari cerita Korintus 4 Anda mengerti. Anda tidak boleh menghakimi yang tersembunyi dalam hati. Nggak boleh. Pokoknya kalau salah Anda bilang salah, tapi tidak boleh. Oh karena ini. Waduh Bapak Ibu. Anda kalau itu salah, Anda berkata, ini salah, supaya tidak demikian. Tapi begini, oh saya tidak tahu, pokoknya ini salah. Udah, itu aja, salah itu. Cerita berikutnya, motivasi seseorang melakukan, gitu ya, adalah karena Tuhan. Jadi itu Anda tidak boleh hakimi. Karena itu adalah wewenang Tuhan. Anda mengerti ya Bapak Ibu? Jadi kalau Anda mau mengatakan ini salah, ini benar, menurut saya ini tidak cocok diterapkan di sini. Karena akan berakibat begini. Titik, udah salah itu. Salah. Anda tidak boleh menanyakan kepada dia motivasi, karena motivasi yang tahu cuma orang itu dan Tuhan. Bapak Ibu mengerti ya di sini? Nah, cerita ini itu penting. Jadi Anda tuh menghakimi apa? Yang dihakimi orang Kristen adalah buah. Bukan benih, buah. Jadi ini pohon bagus, ini pohon indah sekali. Anda makan buahnya gak enak. Oh ini karena kurang begini, pokoknya gak enak aja. Karena buah yang Anda hakimi. Gitu ya. Wah ini harus latihan nih Bapak Ibu. Karena kita seringkali begini, oh ini salah. Karena Anda memasuki motivasi. 1, 2, 3, 4, 5. Itu akan berkepanjangan Bapak Ibu. Akan pergi dan berkepanjangan. Ceritanya Anda menghakimi tempat ini, itu adalah buah. Buah yang kau makan, buah yang kau nikmati, yang engkau hakimi. Bisa ya Bapak Ibu ya? Halo? Makanya menghakimi harus pikir-pikir gitu ya. Kalau ini nggak cocok sama Anda berarti tidak cocok gitu ya. Sebuah cerita, ini penting nih Bapak Ibu. Satu kali di sebuah tempat, ada sebuah penggalangan dana untuk sebuah ibadah, gitu ya, penggalangan dana. Dan hari itu maju satu orang, gitu, maju kasih. Gitu. Ini dari buat Tuhan, kasih cemplung. Saya mengatakan hari itu bahwa apa yang diperbuat orang ini gak sesuai firman Tuhan. Gitu ya. Walaupun tidak dibuka dalamnya tuh, gak dibuka dalamnya. Oh ini buka, itu salah kalau dibuka tuh. Tetapi tertutup nih. Ini Syami memberikan ya plung gitu. Cerita itu walaupun itu tidak murni salah, tetapi mendukung untuk bakal jadi salah. Gitu loh. Tangkap ya Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang yang tidak maju, orang mau melihat, kok gak maju? Kok gak ngasih? Jadi orang mulai melihat, wah ini mulai muncullah penghakiman-penghakiman. Ini pasti gak ngasih nih, ini pasti gak bawa ini pasti lupa. Wah ini problem Bapak Ibu. Kalau sudah cerita panjang gini, untuk memberi di seperti itu. Waktu memberi dibuka saja masukkan, plung. Berapa yang dia masukkan, itu merupakan dia dan Tuhan yang tahu. Gitu. Tapi cerita itu sudah lama berlalu gitu ya, di sebuah tempat. Terjadi seperti itu dan sebetulnya kalau Anda melihat firman Tuhan mengatakan apa yang diberikan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Oh kalau gitu tangan kiri simpan aja Pak. Lah bukan begitu artinya. Ceritanya apa yang kau berikan, biarlah orang lain nggak tahu. Nah cerita itu yang membuat kalau orang Kristen nabur, itu dikeremet-keremet tuh. Anda tahu tak? Yang paling susah adalah bendahara sebuah ibadah seperti ini. Setrika, satu-satu, diremet-remet gitu. Waduh, gitu. Pas dibuka, wah udah suwek semua, sobek semuanya. Loh kan firman Tuhan bilang, iya firman dia bilang begitu tapi itu lain lagi ceritanya. Bapak Ibu, nah cerita ini harus Anda mengerti. Suatu kesalahan yang Anda buat adalah
Buah itu harus Anda melihat dan buah ini tidak matang. Itu saja. Ceritanya ada seperti itu. Jadi motivasi kembali kepada orangnya. Orang yang mau berbuat apa, itu adalah bagian orangnya bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang nomor 4 nih penting nih. Jadi siapa yang bisa menghakimi? 2 Timotius 2 ayat 25. 2 Timotius 2, nah ini bagus nih, 2 Timotius 2 ayat ke-25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan pada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Saudara Tuhan, setiap orang diminta untuk memperbaiki dirinya terus. Artinya yang merasa bisa dan canggih baru boleh melakukannya. Kita tidak mengambil hak Tuhan. Kita hanya menuntun orang supaya orang itu mengenal kebenaran. Jadi yang Anda bisa lakukan adalah menuntun orang supaya orang berjalan dalam kebenaran. Firman Tuhan berkata, dengan lemah lembut, menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan pada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mengenal kebenaran. Bapak Ibu, itu gak gampang. Mimpin orang yang suka melawan. Waduh. Kalau orang suka melawan, getok nomor 1, kata kepalanya sudah beres. Tapi Anda diminta untuk bicara. Nah, bicara itu macam-macam. Ada yang kuat 2 kali. Itu kalau yang gak pakai sumbu tuh, mercon meledak, gak pakai sumbu, itu 2 kali cukup. Tapi ada yang bisa 20 kali. Ngomong, pelan-pelan diomongin, itu bisa 20 kali. Firman Tuhan berkata, Anda harus melakukannya dengan tujuan Tuhan mengambil dia untuk kebenaran. Bapak Ibu, jadi Anda harus selama masih di muka bumi ini, Anda harus memberikan kesempatan bagi banyak orang supaya orang boleh mengenal kebenaran. Nah, cerita ini adalah kalau Anda lakukan seperti ini, Tuhan katakan, engkau tidak mengambil hak Tuhan. Motivasi Anda pasti benar. Karena Anda akan menerima kembali apa bumerang yang sudah Anda lemparkan. Kalau Anda sudah merasa Anda punya 10, menurut Anda ini salah, Anda lemparkan 1. Gitu ya. 5 boleh, 5 boleh. Tapi Anda sudah 10. Kalau Anda punya 20, Anda bisa lemparkan 3. Gitu ya. Kalau itu dibuat terus-menerus dan semua orang yang melakukan ini, saya mengerti. Sebuah kondisi satu hari, gereja akan mudah menjadi unity. Kesalahan itu ditutupi. Dan motivasi Anda mengenal Tuhan pasti benar. Nah, cerita itu Tuhan taruh di sini. Anda tidak boleh menghakimi motivasi seseorang. Dia tidak mau memberikan, mungkin dia sudah memberikan di belakang. Bisa tak? Oh itu salah gak memberikan, kamu kenapa? Loh dia sudah kasih di belakang tadi kok. Gitu ya. Jadi ada banyak prinsip penghakiman yang bisa Anda hindarkan di sini. Cerita ini adalah merupakan penghakiman yang Tuhan berikan kepada manusia. Supaya manusia lakukan. Tapi Anda harus ngerti loh. Walaupun Anda tidak lakukan ini sama sekali, engkau pasti dihakimi orang. Karena begini, menjadi orang Kristen tuh harus ada, nggak enaknya Pak. Anda harus mengerti, menjadi orang Kristen ngikut Yesus, Tuhan Yesus. Dalam Anda ikut Tuhan Yesus, Anda pasti akan dihakimi orang. Terimalah itu sebagai sebuah hal yang Anda harus lakukan. Anda harus pakai dalam hidup Anda, karena itu Tuhan yang ingin. Bapak Ibu, hari ini kita hidup. Kita sedang menantikan Tuhan datang. Tapi saya mengerti satu hal Bapak Ibu. Kapan sih Tuhan datang? Udah ngomong dari tahun 2010 ngomong tuh. Wah seru-seru, habis itu seru, perang. Tapi kapan Tuhan datang? Bapak Ibu ingat satu hal. Peristiwa besar di muka bumi, itu pasti terjadi, pertamanya pasti adalah hal yang gak enak dulu. Kita akan menuai besar. Saya tuh mengerti, nuai besar? Berarti sebelumnya ada satu masalah besar dulu. Bapak Ibu melihat, di kota. Zaman dulu, kalau pendeta banyak di kota ya. Pendeta punya jemaat 100, udah begini Bapak Ibu, 100 begini.
Punya 300, itu setengah dewa. Disembah, setengah dewa 300. Kecil-kecil dan kondisinya tidak berkembang. Tetapi waktu 98, kejadian 98, setelah itu gereja mengalami penuaian besar. Mengalami orang-orang yang beribadah banyak. Dibuka gereja di mana-mana. Nah, peristiwa ini pasti dimulai dengan sesuatu hal. Indonesia, kalau Anda melihat kenapa Pak di Indonesia terjadi satu hal yang luar biasa. Tahun 80-an di Jawa terjadi kerusuhan. Anda tahu tahun 66 di Jawa kerusuhan. Kerusuhan. Penuh gak gereja habis itu? Penuh. Kerusuhan. Penuh gak habis itu? Penuh. Jadi sebuah penuaian yang besar itu pasti dimulai melalui sebuah terjadi kondisi-kondisi yang tidak enak. Anda harus mengerti loh. Kita menuai di akhir zaman. Ini penuaian terbesar terakhir. Anda iya amin, Anda amin. Tapi Anda sudah ngerti. Sebelumnya pasti jadi sesuatu. Dan kemungkinan jadi sesuatu ini, Anda sudah mendengar kabar di mana-mana toh. Megatrust, Anda sudah dengar tentang Megatrust. Ini Megatrust asik nih Pak, Megatrust. Ini akan membuat orang bertobatan, harus ngerti loh. Indonesia tidak bisa melihat, tidak bisa memprediksi Megatrust kapan terjadi. Tidak bisa. Loh, bisa Pak? Nggak bisa. Gini ya, nih. Megatrust terjadi, nih Megatrust. Nih. Ini sama ini apa hubungannya Pak? Nanti. Gitu. Megatrust terjadi nih, Megatrust terjadi. Terjadi nih. Kalau terjadi, akan kena kepada alat-alat untuk melihat. Tuh. Nah, ini cerita se-Indonesia nih. Tapi ini sudah terjadi. Ada alat toh. Alat ini bisa melihat dampak dari ini. Nih, kirim nih ke Indonesia, terjadi Megatrust. Sudah terjadi apa belum? Sudah. Lah, yang kita mau adalah begini. Ini belum terjadi, tapi kita bisa prediksi. Akan terjadi pada nanti tanggal sekian, tahun sekian. Nih. Yang kita mau itu kan Bapak Ibu. Tetapi Indonesia belum punya. Gitu loh. Jadi, wah ini Megatrust pasti terjadi. Ini terjadi. Ya sudah terjadi nih. Jadi kalau Anda bilang, sekarang Megatrust, udah telat waktunya. Bisa nangkap Bapak Ibu ya. Nah cerita ini loh yang harus Anda menangkap Bapak Ibu. Megatrust kayak goncangan di laut gitu ya. Alat apa yang bisa prediksi terjadi? Gak ada alatnya. Kalau sudah goncang tuh, kan butuh waktu toh dari des pertama sampai ke daratan. Butuh waktu kira 20 menit. 10 sampai 20 menit terjadinya. Nah, dalam kurun waktu 20 menit itu, ada yang bisa dapat dalam 10 menit, 5 menit, ada yang bisa dapat dalam 15 menit. Nah, gitu loh. Bisa ya Bapak Ibu ya? Nah, ini dampak lagi nih. Megatrust sebetulnya sudah pernah dilatih apabila di bangsa ini terjadi Megatrust. Yang latihan hari itu lebih dari 60 negara. Filipina, gitu ya, Jepang, Taiwan, gitu ya, China, Hong Kong, maksudnya Hong Kong, kemudian Laos, kemudian Burma, Thailand, Indonesia, Flores, Papua Nugini, Indonesia, itu selatan tuh pernah latihan tahun 2017. Diulang kembali 2018 pernah latihan. Habis itu berhenti. Gak jadi apa-apa. Pandemi toh. Nah sekarang tahun ini ribut lagi nih. Jadi lagi nih. Bapak Ibu, Anda harus berhati-hati dengan ini. Jadi apa yang terjadi Pak setelah kondisi ini? Firman Tuhan berkata kalau ini terjadi, habis itu adalah penuaian besar akan terjadi. Anda ingin penuaian? Jangan lupa sebelumnya pasti ada yang besar. Nah ini satu, yang saya baru satu nih, satu ya. Tapi ingat, di Indonesia itu paling banyak cincin api di kita paling banyak di muka bumi. Dampaknya itu besar. Anda kalau ngerti kenapa sih Indonesia sepertinya banyak daratannya pecah gitu ya. Dulu satu nggak dulu? Kemungkinan satu dulunya. Kemungkinan satu. Karena pecah dari cincin api
menjadi tersebar. Ini. Satu ini. Tapi Bapak Ibu, Tuhan katakan sama Anda dan saya, hari ini pelajari ini. Lakukan. Saya akan ngajar Anda yang ini dulu, dan baru satu. Saya percaya, kalau saya belajar ini, Anda belajar ini, pola Anda menghadapi semua yang ada di muka bumi ini semakin baik. Pola Anda untuk menghadapi dunia yang akan datang ini semakin baik. Dan situasinya unity terjadi. Itu yang Bapak Ibu perlukan hari-hari ini menghadapi terjadinya gejolak di 2025, 2026, dan kemungkinan terus sampai Tuhan datang. Bapak Ibu, fenomena 2025 ini menarik karena dampaknya sudah terlihat nih hari ini nih. Di akhir dari 2024 nih jadi nih. Bapak Ibu, Anda harus percaya Tuhan akan meloloskan Anda. Tetapi yang diloloskan bukan orang yang santai-santai saja. Gitu ya. Orang yang tekun ikut Tuhan, mengerti kehendak Tuhan akan Tuhan loloskan. Nah, ceritanya apa? Yang pertama Anda sudah dapatkan adanya krisis ekonomi. Krisis kali ini. Ini berapa banyak Pak jatuhnya? Jatuhnya tidak terlihat. Tetapi banyak. Karena PHK ini kalau Indonesia ini bahaya tuh. Oh di PHK sekian ribu tuh bahaya sekali. Di PHK-nya jadi sedikit-sedikit PHK. Tiap hari PHK. Nggak akan kenal. Media nggak akan tahu itu. Tapi kalau 2.000 di PHK, wah media langsung rame gitu ya. 5, 10, 6, 7, terus setiap hari terus. Bapak Ibu mengerti pola-pola yang seperti ini sudah terjadi banyak di Indonesia. Tapi Anda nggak ngerti perusahaan mana tuh? Nah, peristiwa ini yang akan Anda alami. Tapi jangan takut. Satu hal, Bapak Ibu Anda percaya Tuhan Yesus, Anda mendalami firman dan melakukan firman seperti yang Tuhan perintahkan pada Anda dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Bangkit berdiri. Oh, Rabba Shandara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
kedalaman. Dia menuntungku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu limpah lebih dari cukup dalam hidup kami. Ajar setiap kami belajar dari firman Tuhan. Kami mengerti sungguh bahwa Tuhan berkata, kalau kami menghakimi seseorang, kami menggunakan persyaratan yang Tuhan berikan. Tuhan, kami mengerti kami harus mengupgrade diri kami. Kami mengerti berapa yang kami lemparkan pada seorang akan kembali dalam hidup kami dan kami punya kesalahan yang sama. Kami mengerti penghakiman adalah hak Tuhan. Kami tidak mau menghakimi motivasi orang. Kami menyatakan satu hal itu benar atau salah berdasarkan apa yang kami lihat, tetapi yang selebihnya adalah hak Tuhan. Tuhan, berikan kami hati untuk kami memahami apa yang telah dikotbahkan hari ini. Supaya kami pelan-pelan mengikuti firman Tuhan dengan tidak menyimpang kanan dan kiri, tapi berpegang pada panggilan-Mu yang ajaib. Terpujilah Kau berikan pada kami pengurapan yang memampukan kami untuk mengerti hari-hari ini. Memahami hari-hari ini, dan kami tidak akan takut. Sebab kami memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Mari ibu-ibu buka tangan Anda, angkat tangan ke atas. Terima berkat dari Bapa di sorga. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, maka diberkatilah keluar masukmu, periuk baku adonanmu, buah kandungan kesehatanmu akan Tuhan berkati berlimpah-limpah kemanapun engkau pergi. Tuhan sertai engkau sehingga perjalananmu akan berhasil, dan Tuhan memberkati engkau mulai pada hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin.